Dididik sama orang tua gue juga dari kecil kayak kalau udah terlalu nyaman, coba deh berhijrah, ibaratnya hijrah, jangan nyaman terus gitu loh. Maksudnya kan. Betul. Halo, selamat datang di iBooming Talks. Podcast kali ini kita akan ngebahas tentang digitalisasi yang tentunya entertain, edukatif seputar digitalisasi dalam bisnis di era digital ini. Seperti apa? Dan di sini gue nggak akan sendirian. Di sini gue bakalan ada dengan best of the best creators-nya iBooming. Siapa dia? Bang Ismet Alatas. Halo. Gimana Bang? Perjalanannya dari Kemang, Jakarta Selatan ke Jakarta Utara fluid. Lumayan ya. Tapi tetap semangat sih, suatu kebanggaan tuh kalau selalu diundang sama iBooming tuh rasa rumah sendiri gitu loh. Wah. Jadi apapun ya berangkatlah, meskipun dari Kemang ke sini agak jauh tapi nggak apa-apa. Pasti. Suatu kebanggaan untuk ngasih edukasi ke teman-teman yang pada nonton ini, semoga bermanfaat juga kan. Amin. Semoga Bang. Tapi ngomong-ngomong tentang edukasi nih, sebelum kita lebih jauh lagi kita ngebahas tentang edukasi digitalisasi ini, Ya. mungkin semuanya belum tahu nih, gimana sih Bang Ismet dulu? Kalau menurut aku dan tim yang ngeriset nih ya, dulu Bang Ismet itu adalah seorang yang pernah kerja di bank, pernah kerja di TV. Nah, kenapa sekarang memilih menjadi content creator? Yang pasti sih perjalanan hidup itu kan pengalaman tuh penting ya. Jadi aku tuh 11 tahun jadi karyawan. Oke. Jadi mulai kerja di agensi dulu pas awal lulus kuliah, kan aku basic advertising gitu kan, markom gitu kan. Terus lari ke proyek sempet ke proyek ke Medan 4 tahun tuh sempet tuh. Dari situ baru ke TV, tuh. Oke. TV, terus baru ke bank. Memang kalau untuk pilihan konten kreator itu kan juga suatu peluang ya, peluang Betul. yang menurut aku saat ini ya memang digital akan lebih pesat lagi ke depannya gitu. Jadi kayaknya suatu peluang yang harus memang dimanfaatkan lebih baik gitu loh. Jadi aku memilih udah deh konten kreator deh gitu loh. Berarti kalau misalkan jadi content creator nih, kalau content creator pasti nggak jauh dari kata digitalisasi. Nah, digitalisasi menurut Bang Ismet sendiri itu seperti apa sih? Apakah sangat membantu sebagai content creator atau bagaimana? Kalau ditanya digitalisasi itu yang pasti go digital itu udah eranya ya. Oke. Pasti bakal membantu banget sih. Terutama buat para konten kreator, para pengusaha dalam bidang apapun lah ya, kayak seller gitu kan, itu juga sangat terbantu, bukan malah mematikan gitu loh. Jadi malah menghidupi mereka gitu. Jadi semakin maju, apalagi pada saat kemarin pandemik kan juga offline nggak bisa kita keluar gitu kan. Betul. Justru kita disuruh mandiri sama pemerintah dalam hal ini kita ada nggak boleh keluar rumah ya, isolasi lah di rumah ya. Dan pada saat itu semua banyak yang dirumahkan gitu kan, terus semua banyak yang kena PHK mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kan mereka suruh mandiri nih sama pemerintah kan. Pemerintah pun juga nggak menyarankan atau nggak membantu yang teman-teman yang masyarakatnya gitu kan. Seperti negara lain gitu kan. Negara lain kan mungkin negara-negara maju, negara-negara kaya. Aku nggak mau bicara negara lain gitu. Tapi mereka di rumah tapi dikasih pesangon lah, dikasih uang. Kalau kita kan betul-betul mandiri gitu kan. Jadi putar otak gitu kan, apa nih ya, apa yang harus dilakuin ya. Terus juga dari situ aku berputar, sebelum jadi content creator aku memulai merintis bisnis juga kan, bisnis di kuliner gitu loh. Bisnis di kuliner yang cuman di online food. Jadi pada saat pandemi kan online food rame ya, jadi pada beli buat di rumah kan, nggak bisa makan di tempat gitu kan. Itu juga salah satu peluang, aku udahlah coba deh usaha bisnis kuliner. Terus kemudian alhamdulillahnya kok dari satu cabang sampai dengan 5 cabang gitu kan. Alhamdulillah maju gitu kan. Terus udah deh dari situ memberanikan diri untuk keluar dari kantor gitu kan. Meskipun dulu WFA kan ya, pasti work from home gitu kan, masih bisa sempat perintis bisnis, tapi
kayaknya wah ini udah nggak bisa kepegang nih kalau misalkan Oke. dua kaki berjalan gitu, harus ngambil resiko lah gitu, apapun itu ya udahlah diputuskan resign gitu kan. Terus kemudian dari situ melihat lagi peluang lagi nih gitu kan, itu peluang tadi lagi bincang-bincang kayaknya dengan Bang Ismet, jadi content creator di rumah nge-review makanan oke membawa gitu. semangat lebih. Terus juga di luar sana. diskusi Dan sama thank you istri banget juga buat kan, Bang apa Ismet, ya aku udah menyempatkan kira-kira hadir di episode kategori pertama ini. kategori apa Nah, kalau aku buat ya. Terus teman-teman juga yang nggak sebelumnya pengen kan juga ketinggalan info tentang sempet iBooming Talks, diundang bisa sama follow Instagram makan dan receh. TikTok iBooming Makan Talks. receh, Iya, makan receh iya. itu ada iBooming program Talks, di salah Grow satu in the televisi lah Digital swasta di Indonesia. Sea. Itu tentang makan, terus sudah akhirnya nge-review, terus orang branding juga ngeliat Ismet, kayaknya Ismet nih makanan banget kan orang jika kita menjadi content creator kan personal branding kan penting banget ya. Sangat jadi penting, betul. itu yang modal utamanya ya, personal branding. Lo mau dikenal sama orang tuh apa, sebagai apa gitu kan. Terus kayak makanan menarik nih, ya udah jadi terjun di makanan, review makanan, jadi gitulah awalnya. Berarti bisa dibilang itu Bang Ismet itu menciptakan zona nyaman baru. Ya, jadi itulah dididik sama orang tua gue juga dari kecil, kayak kalau udah terlalu nyaman, coba deh berhijrah, ibaratnya hijrah, jangan nyaman terus gitu loh. Maksudnya kan makanya gue sempet 11 tahun tuh pindah-pindah kantor, pindah-pindah tempat kerja tuh karena udah nyaman nih, udah nggak ada tantangannya deh, nyari tantangan lagi gitu loh. Kebetulan gue orangnya pengen mencari hal yang baru gitu loh. Betul. Terlepas dari itu semua, sebenarnya kalau dibilang zona nyaman tuh pasti kita bakal nemukan zona nyaman lagi di kedepannya. Kalau kita memang mau untuk berkembang. Iya. Iya kan? Kalau misalkan kita stuck di situ aja, ya udah mungkin batasnya cuma sampai situ aja. Iya. Bener. Nah, nih ngomong-ngomong tentang hobi, berarti bisa dibilang sebagai content creator ini hobi yang dibayar. Bener nggak sih, Bang? Iya ya, salah satu juga. Salah satunya Jadi kayak gitu. passionnya juga memang kan kalau kita kerja itu kita harus mencintai dulu atau kita passion dulu di situ kan. Oke. Jadi kebetulan kok aku merasa nyaman ya, maksudnya passionku kok lebih tambah berkembang di sini gitu ya. Dari yang followersnya cuma ribuan, sekarang alhamdulillah wa syukurillah udah hampir 1,3 juta gitu kan. Maksudnya ya berarti teman-teman yang melihat konten-kontenku berarti tertarik gitu kan, menarik bagi mereka gitu loh. Jadi ya itulah passionnya, jadi makin kreatif gitu, berpikir tiap hari apa ya, konten apa ya gitu loh. Tapi apakah itu menjadi sebuah tuntutan dari followers ke Bang Ismet? Kalau menurut aku pribadi, menyediakan yang memang sesuai dengan customer atau konsumen kita kan memang kita nggak bisa semuanya iyain. Apakah itu menjadi tuntutan tersendiri dari Bang Ismet? Enggak sih, kita pilah-pilah aja. Maksudnya yang kira-kira ini lagi tren ini nih, lagi menarik ini nih, kita ikutin lah gitu loh. Tapi jadi masih menyesuaikan dengan tren dan kebutuhan juga, beberapa kebutuhan dari konsumen pastinya ya. Ya, jadi memang menjadi content creator itu jangan sampai ketinggalan yang namanya update. Oke. Ya kan, itu kuncinya juga. Jadi apa yang lagi rame, apa yang lagi dibahas, ya kita jemplung aja sesuai dengan gaya masing-masing gitu kan. Oke. Nah, content creator sendiri ada satu konten yang emang benar-benar meledak. Kalau nggak salah itu konten battle makan. Itu gimana Bang awalnya tuh? Jadi battle makan itu memang aku tuh tercetus idenya itu kalau misalkan mau beli suatu barang gitu ya di supermarket gitu ya, kan banyak pilihannya, jejer gitu kan. Betul. Terus rasa ini gitu kan, mereknya tapi sama rasanya sebenarnya. Terus kayak ada yang pernah bikin konten battle juga, seorang YouTuber gitu kan, perempuan, tapi dia buka mata gitu kan, aku modifikasi dengan tutup mata gitu. Meskipun itu juga ngelihat kayaknya ini dibuat konten battle seru juga ya buat temen-temen yang pada pengen beli barang, jadi biar tahu nih rasanya ini begini, ini begini. Jadi harus review bener-bener jujur gitu loh. Oke, berarti memang content creator tuh sebenarnya memang seharusnya jujur berarti ya, dalam tanda kutip atau enggak nih? Oh iya, jadi gini, prinsip hidupku tuh namanya orang review itu ya harus jujur. Jadi itu prinsip hidup aku. Jadi kalau memang ada yang rasa kurang, ya ngomong aja kurang, tapi secara halus atau secara baik lah bahasanya. Etikanya gitu. diatur Lah, gitu. Jangan sampai yang viral banget, yang kemarin lagi viral banget. Iya bener tuh. Itu kan nggak membela siapapun, tapi maksudnya
kalau dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, mungkin bisa nggak sampai viral lah. Cuman kan kita kan netizen gitu kan. Iya, betul. Senengnya yang rame, yang heboh, yang pro kontra itu viral gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kebetulan aku buat konten itu yang pasti sih nggak pengen jadi sensasi lah atau viral lah gitu, enggak lah. Tapi memang menjadi bikin sebuah konten itu emang ingin menginfluencer juga secara tidak langsung. Baiknya seperti apa, enaknya seperti apa, dan kreativitasnya juga tetap disalurkan lewat konten tersebut. Benar kan? Betul. Jadi memang di dunia konten kreator apapun itu harus kreatif sih pasti. Pasti. Nah guys, buat kalian semua nih yang ada di rumah, kalau misalkan kalian ingin jadi content creator, kalian harus kreatif, update, dan yang terpenting adalah jujur. Gimana kalian, tergantung gini, kalau yang jujur gimana kalian menyampaikannya. Bener kan Bang? Bener. Karena kan aku sebelumnya kan konten entertain ya, maksudnya entertain dalam arti yang tadi Hanes review gitu kan, terus ujungnya kan jadi pakai keranjang kuning, tapi sekarang nggak ada gitu. Nanti habis ini kita bahas. Jadi apalagi kan sampai dagang punya orang gitu kan, kalau bohong gitu kan, misalkan sebenarnya nggak enak atau dirasa nggak pas, terus dibilangnya wah kayak heboh, ini enak, nggak berkah juga gitu. Maksudnya betul. Kita jualan gitu kan, ke depannya juga kan orang trust gitu kan. Betul. Branding, ini mah nggak sesuai dengan apa yang di review gitu kan nggak enak juga gitu kan. Jadi dibalikin lagi diri kita gitu. Misalkan gue beli suatu barang terus ngeliat orang ini review kayaknya enak banget gitu, ternyata zong gitu kan, wah ini udah catat nih. Gitu lah. Nah tadi ngomong-ngomong, Bang Ismet bilang keranjang kuning. Itu pas banget nih, 4 Oktober kemarin 2023 pukul 5 keranjang kuning udah nggak ada Bang. Gimana Bang menyikapinya sebagai afiliator? Rest in peace ya. Keranjang kuning gitu ya. Jadi ya tanggapannya sih pasti sedih sih, maksudnya sedih dalam arti di situ ada loh teman-teman kita yang lagi merintis, ada yang sampai resign untuk fokus ke keranjang kuning gitu kan. Terus ternyata keranjang kuning di stop sama pemerintah gitu kan, meskipun ini mudah-mudahan hanya sementara gitu ya. Tapi memang banyak banget juta, terutama kata TikTok bikin data ada 6 juta afiliator sama 7 juta seller ya. Betul. 7 juta seller itu kan yang terdaftar gitu, belum karyawan mereka gitu kan, meskipun keranjang kuning hilang tapi banyak jalan menuju ke Roma gitu ya. Maksudnya banyak jalan lain lah gitu, tapi pasti sih sedih sih, maksudnya meskipun itu tapi tetap kita ya namanya hidup ya harus maju ya, jangan sampai ketika keranjang kuning wah gue mati nih rezeki gue gini rezeki itu Allah tuh semua udah ngatur gitu, maksudnya jangan pernah takut sama yang namanya rezeki, karena rezeki itu udah pasti porsi masing-masing gitu. Pasti burung aja kalau pagi itu dia berangkat terbang gitu kan dengan perut kosong dan dia malam pulang dengan perut kenyang gitu kan. Itu seorang burung gitu, hewan. Apalagi kita manusia yang berakal gitu kan. Jadi jangan pernah takut, yang pasti kalau gue Islam ibadah, sholat, ikhtiar sih nomor 1 gitu. Amin. Ya di balik pintu yang tertutup pasti ada pintu-pintu lain. Ya betul. Jadi semua ada hikmahnya juga sih, maksudnya yang udah pada nyaman banget mungkin jadi kebuka lagi, wah iya ini salah nih terlalu nyaman di sini gitu kan. Jadi mereka mencoba suatu hal baru lagi gitu. Betul. Dan siapa tahu nih Bang, kalau misalkan ada lagi, siapa tahu ada kolaborasi antara TikTok Shop dengan pemerintah untuk tentunya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dong. Dan nggak salah karena memang kalau aku ngelihat ini 2 tahun ke belakang, apalagi kita waktu COVID, memang perekonomian Indonesia ataupun orang-orang yang terdampak COVID memang sangat dibantu nih dengan keranjang kuning tersebut kan. Salah satunya mungkin ada nih temen aku, dia buka brand, dia jualan, dia sampai resign loh. Memang bener-bener kayak Bang Ismet, dia sampai resign dari perusahaannya, terus dia memang fokus jualannya, dia khusus berjualan di TikTok, di keranjang kuning. Nah sekarang bisa dibilang TikToknya udah naik, di platform lain dia belum. Jadi memang dari awal dia fokus di situ, tapi sekarang dia jujur dia bingung mau ngapain. Iya, jadi kalau menurut aku sih ya, TikTok ini salah satu yang membantu perekonomian pada saat pandemik terjadi gitu. Jadi dalam arti algoritmanya itu memang dia suatu ide gagasan yang brilian ya. Jadi di TikTok itu
yang tadi bukan siapa-siapa bisa menjadi seseorang di situ gitu. Betul. Karena algoritma. Jadi kalau platform lain itu kan dia selalu pakai ads yang modal Ya, dulu betul, ini betul, itu. betul. Kalau di TikTok kan konten apapun yang receh apa gimana bisa FVP gitu Iya, kan. Itu betul, dibantu. Jadi kayak ngebantu banget. Jadi makanya pemerintah juga harus menurut aku sih memikirkan juga pada saat rakyatnya kesulitan gitu kan, harus menafkahi keluarga, harus mencari kehidupan di awal lagi, kembali lagi gitu, meskipun saat keadaan sulit gitu kan, tapi TikTok itu salah satu yang menyelamatkan masyarakat kita loh gitu. Jadi mungkin dipertimbangkan lagi untuk kedepannya seperti apa. Meskipun pemerintah itu pasti membuat regulasi itu melindungi UMKM kita gitu kan. Pasti aku pun juga setuju gitu, mendukung itu gitu. Tapi di sisi lain dipertimbangkan lagi lah, maksudnya untuk regulasinya yang benar dan adil gitu sih. Betul. Dan dari TikTok Shop sendiri kan dia juga ada itikat baik untuk mengirimkan surat. Ya udah ini saya pending dulu katakanlah kan. Emang tujuannya menghormati, walaupun mungkin dulu ada salah kali ya tentang perizinan, dia menghormati juga regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Nah, diharapkan kedepannya terciptanya kolaborasi antara pemerintah dan TikTok Shop. Iya kan, nggak ada yang tahu kan Bang ya? Benar. Nah, itu tadi dari sisi kreator, sebagai kreator. Nah, sekarang kalau dari sisi bisnis nih, gimana sih efeknya Bang? Efeknya sih pasti yang tadi ya pendapatannya mungkin 100%, platform yang TikTok ini hilang ya mungkin pasti turun lah ya, maksudnya pasti turun. Tapi kalau dilihat teman-teman seller di TikTok, mereka tetap survive kok, tetap adaptasi lagi gitu, adaptasi ke platform lain. Meskipun aku nggak tahu ya, maksudnya itu apakah efektif atau enggak gitu ya. Tapi mereka tetap berjuang, tetap bertahan dalam keadaan sulit seperti ini gitu loh. Jadi ya tetap berputar otak. Kalau sisi seller sih pasti tetap jalan sih, maksudnya harus kreatif, harus cari jalan lain gitu loh. Yang jelas harus konsisten ya Bang ya, dalam memarketing di dunia digitalnya. Nggak cuma katakanlah dari salah satu platform ini emang ditutup, mereka masih banyak nih cara-cara lain, mungkin di platform lain atau pakai cara digital marketing lainnya, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan TikTok ada lagi yang menurut Bang Ismet happy, katakanlah, wih ada lagi nih, bakalan ada kejutan lagi nih di TikTok. Menurut Bang Ismet gimana? Yang pasti sementara ini kan masih belum ada ya. Jadi kalau belum ada ini, kalau aku ditanya ngapain sih, berarti yang pasti tetap kreatif sih, tetap bikin video yang menginfluence orang-orang yang kembali lagi ya, dulu mungkin mengincar produk-produk yang hanya media promosi, endorse gitu kan. Jadi tetap bikin yang kreatif, tetap produktif, jangan sampai diem di tempat, jalan di tempat gitu. Tetap ambil jalan lain lah, terus juga tetap kreatif juga. Sama kalaupun misalkan TikTok udah dibuka lagi, alhamdulillah. Jadi ya mungkin teman-teman para afiliator dan para seller ya pasti bahagia sih. Tapi mungkin nggak tahu ya, dibuka lagi tuh apakah terpisah, apakah sama tetap gitu ya. Itu yang masih kita akan cari tahu. Iya betul. Itu yang masih akan kita bicarakan. Soalnya kemarin aku ngeliat banyak di TikTok, wah udah ada banyak apa nih. Yang possible 3 bulan lagi. Yang paling cepat 3 bulan, mana nih yang bener? Kan udah banyak tuh berita-berita kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang cepet, ya alhamdulillah kita terbantu lagi. Mau mekanismenya seperti apakah transaksinya dipisah atau tetap digabung jadi social commerce, kita yang masih tunggu itu sih Bang. Jangan pertanyaan-tanyakan. Betul. Terakhir nih Bang, kalau dari aku, gimana sih Bang sebenarnya jadi creator yang diterima di masyarakat? Yang tadi aku bilang lagi, balik lagi ke awal ya, prinsip jujur nomor 1. Terus yang kedua itu kreativitas itu jangan pernah ngerasa nyaman di satu sisi aja. Jadi ambil tren yang lagi hype nih, apa happening gitu kan, itu dipikirkan, terus diikuti trennya, terus juga banyak lihat inspirasi konten-konten di luar untuk di ATM gitu kan, amati, tiru, modifikasi, itu kan penting juga gitu loh. Jadi menurut aku sih jadilah diri kalian sendiri, jangan sampai kalian tuh plagiat ke konten orang yang meniru banget. Itu yang menurut aku jadi nggak bagus gitu loh, nggak baik gitu loh. Jadi tetap percaya diri, jadi diri sendiri dengan gaya masing-masing. Bismillah, semangat lah itu sih. Wah, keren banget sih. Dalam artian
jujur aku banyak banget nemuin kreator-kreator yang lagi ngedown. Mereka mungkin jujur kayak lagi bingung aja harus ngapain ya abis ini ya, keranjang aja di affiliator, keranjang kuning tutup, aku harus gimana ya, apakah harus ke sebelah buat bangun traffic atau apa dan segala macamnya. Tapi ya apa yang dibilang Bang Ismet itu benar banget, bismillah, pasti ada jalan, pasti ada pintu lagi yang kebuka rezekinya. Dan ya semoga apa yang diharapkan semuanya ke depannya, entah itu tentang kolaborasi pemerintah dengan TikTok Shop atau apa, intinya dapat meningkatkan atau membangun perekonomian di Indonesia. Iya, amin. Dapat berita baik secepatnya ya. Amin, amin. Itu yang ditunggu sih Bang. Saya juga, ini gimana nih kalau misalkan konten TikTok gini-gini aja, wah balik ke kayak dulu lagi kan, jadinya kayak kayak ada yang kurang ya. Iya, kayak ada yang kurang. TikTok tuh, aduh kok kayak ada yang kurang. Coba ya? deh Bang, kalau gitu melihat sekarang nih akhir-akhir ini setelah ditutup, isinya gini-gini dong, orang joget-joget. Kok malah banyak yang minta disawer-sawer Nah, malah. makanya yang banyak yang di-give kan jadinya balik yang dulu. Kenapa? Balik lagi dulu gitu ya. Iya. Kayak pengemis online jadinya. Bener banget. Orang dagang online nyari nafkah buat karyawan malah ditutup, yang itu malah enggak gitu. Jadi kayak itu yang mau saya. keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia nggak sih gitu. Bener banget. Nah, itu tadi bincang-bincang singkat dengan Bang Ismet. Semoga apa yang kita obrolin tadi membawa semangat lebih bagi teman-teman kreator di luar sana. Dan thank you banget buat Bang Ismet udah menyempatkan hadir di episode pertama ini. Nah, buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info tentang iBooming Talks, bisa follow Instagram dan TikTok iBooming Talks. iBooming Talks, growth in the digital era. See you.